saya percaya anak-anak kita itu sebenarnya ini tinggal bagaimana kita memberi ruang untuk mereka kesempatan untuk Explore. iya, untuk explore. Iya. Jadi informasi yang betul-betul terkait. Makanya saya senang sekali nge-share informasi apapun yang terkait pendidikan. Minimal saya nge-share nih walaupun nanti nggak ada yang bagaimana ya, belum ada yang tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya di sini. Selamat datang di Podcast Corner. Ngobrol asing nggak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share jika menurut Anda ini bermanfaat. Type your comment on the below if you have any question, suggestion, and idea. Selamat menonton, enjoy! Well, teman-teman, Sobat Corner dimanapun berada, hari ini lagi-lagi kita kedatangan tamu spesial. Di Podcast Corner itu nggak pernah nggak spesial. Ya, jadi hari ini lagi-lagi spesial. Ya, ini kita kedatangan tamu Kak Rani. Apa kabar, Kak? Kabar baik. Kayak nggak kenal aja ya. Apa namanya? Sekarang apa kesibukan, Kak? Sekarang karena masih di daerah, jadi kantor seperti biasa saja gitu. Oh, gitu ya. Jadi tambah lagi dengan kondisi COVID. Ya, jadi mungkin kegiatan tidak terlalu banyak, jadi lebih banyak fokus ke kegiatan yang ya ibu rumah tangga sekarang ya. Jadi lebih banyak ngurusin anak, ngurusin keluarga betul. gitu. Atau kadang-kadang punya kegiatan sama teman-teman alumni SMA, alumni SMP. Jadi kita launching kayak project beasiswa apa segala macam sama teman-teman yang di luar gitu. Kak, orang tahu Kak Rani itu adalah identik dengan Jepang. Nah, Rani Jepang ya. Rani Jepang. Orang udah kalau ngomong Rani mana ya, Rani Jepang gitu kan. Kak, bisa nggak cerita sama kita? Bengkalis people should know about your experience in Japan. Mulai kapan ya? Kadang-kadang saya agak nggak nyaman juga sih dengan sebutan Rani Jepang gitu. Jadi kesannya kayak saya tuh agentnya Jepang. Jadi ketika ada siapapun misalnya ada peneliti dari Jepang atau apa selalu diiniin ke saya. Makanya di satu sisi saya jadi senang karena jadi relasinya bertambah kan. Tadinya misalnya saya nggak kenal orang Kyoto atau orang dari universitas lain, akhirnya jadi kenal banyak kalau ada Jepang ke Rani gitu. Cuman jadi bebannya kadang-kadang kalau misalnya tidak semua proyek berjalan dengan baik gitu. Ketika ada proyek yang bilang orang Jepang ini begini, itu Rani tuh. Jadi bebannya ke saya gitu. Begitu juga kalau misalnya ada proyek dari Jepang yang masuk ke kita, ternyata di kitanya yang mandek. Nah, di kita yang mandek, mereka akan nyari ke saya gitu. Ketika nyari ke saya akan berpikir, ini gimana nih cara nyelesainnya, jadi beban di saya gitu sebenarnya. Tapi ya jalanin aja karena saya percaya kalau apapun yang kita lakuin niatnya memang baik, niat kita memang untuk bagaimana daerah kita maju, rasanya nggak jadi masalah gitu. Akhirnya ya sudah saya terimalah dengan istilah Rani Jepang. Tadi nanyain apa? Gimana mulainya kok bisa kakak kan udah seorang ASN ya, gelar PhD ya. Jarang-jarang loh Kak ada ASN yang untuk tingkat kabupaten kota ya yang bisa meraih gelar ke PhD gitu. Biasanya banyak di teman-teman staf pengajar akademis di perguruan tinggi. Itu gimana ceritanya Kak? Atau mungkin Kakak bisa breakdown dulu nih dari mungkin kok bisa ke sana S1-nya, S2, apa S3-nya gimana tuh Kak? Jadi kalau cerita tentang sekolah memang agak panjang. Jadi memang saya orangnya dari kecil memang senang sekolah gitu ya. Senang belajar. Ketika saya lahir di Selat Panjang, orang tua memang asli Bengkalis dua-duanya, tapi karena guru bapak jadi yang ngajar di Selat Panjang. Dari SD itu saya udah senang baca itu SD di Bangladesh itu saya udah punya cita-cita gimana bisa masuk ITB, UI, UGM gitu. Itu SD kelas berapa itu udah mikirin ITB, UI, UGM gara-gara baca koran. Kalau masuk UI harus bisa bahasa Inggris. Akhirnya ada guru KKN dari YAIN datang, saya minta diajarin bahasa Inggris sama dia gitu. Itu awal mula punya pikiran pengen ke Jawa. Ternyata akhirnya dari situ saya percaya pada kekuatan mimpi gitu. Padahal saya tinggal di Banglas yang kampung mikirin kuliah nyampe Pekanbaru aja nggak pernah kan, baru-baru nyampe Jakarta gitu. Tapi karena kekuatan mimpi, mungkin Tuhan akan membantu dengan caranya. Tiba-tiba saya dapat beasiswa waktu SMP di Bengkalis, tamat SMP saya dapat beasiswa ke Bandung. Dari situ awalnya saya langsung berpikir, oh ini karena saya mumpung udah di Bandung SMA-nya, jadi harus
kuliahnya juga harus, kalau nggak, ya akhirnya saya daftar Bandung sama UGM ya, ITB sama UGM, dan alhamdulillah lulus di ITB. Dan itu awal gitu. Jadi memang proses itu orang melihatnya ya saya nyampe Jepang, tapi prosesnya itu memulainya step by step ya. Kita berjuang dari awal gitu. Ketika saya mulai di SMA udah berpikir, oh saya bisa S3 nih, karena hasil psikotes lihat, oh saya bisa kuliah sampai S3. Saya jadi pikir, oh saya bisa nih kuliah S3 gitu. Walaupun belum ada cita-cita untuk S3 gitu. Kemudian masuk ITB, setelah ITB Itu mohon maaf Kak, itu ITB jurusan apa ketika itu? Oh, jurusan kimia. Oh, kimia, oke. Ya. Next. Nah, itu juga unik karena saya dulu pengennya teknik lingkungan. Tapi disarankan sama dosen guru saya, kamu kimia aja, nanti kan bisa S2-nya teknik lingkungan. Akhirnya saya ikutin gitu. Oke. Nah, kemudian dari kimia itu saya lulus, PNS itu nggak masuk dalam daftar cita-cita saya. Nggak masuk. Dalam daftar list pun tidak masuk gitu. Jadi memang kenapa masuk kimia kan pasti pikiran saya ini kan saya akan kerja di industri gitu. Jadi makanya saya nggak mau pulang ke Bengkalis pada saat itu, tapi karena kondisi orang tua dan sebagaimananya suruh pulang nih Lebaran, kayak dijebak saya itu harus pulang Lebaran ya. Sudah saya pulang. Ternyata tes PNS. Nah, waktu itu idealismenya mahasiswa masih ya. Jadi waktu ketika saya ikut tes tahun 2004 September saya ingat, saya buat syarat sama orang tua saya begini, oke, saya ikut tes PNS tapi saya nggak mau pakai bayaran. Oke, iya. Itu syarat saya nomor 1 gitu. Betul. Jadi dan alhamdulillah pas 2004 itu akhir ternyata SBY 100 hari. Jadi memang anti KKN gitu, kami ujiannya memang gampang 1 hari gitu. 1 hari cuman umum sama jurusan. Hasilnya langsung dikirim ke ini, dan kebetulan saya udah besoknya itu saya udah langsung ngerantau ke Batam, saking nggak pengennya lulus itu. Udah di Batam, posisi udah 1 bulan di Batam, udah mulai dapat wawancara 3 perusahaan, tiba-tiba pengumuman lulus PNS itu masih galau itu. Saya masih sampai email ke dosen saya ambil apa enggak. Tapi karena dosen saya bilang kadang permintaan orang tua itu ada berkahnya katanya. Dari situlah saya akhirnya udah saya coba jalan. Jadi 2004 Kakak lulus ASN. 2005 SK-nya. Oke, 2005. SK-nya ini. Next. Kemudian ya itu tadi pertama berkah dari orang tua mungkin ya. Itu ternyata ketika kita menginginkan sesuatu ada jalannya. Tiba-tiba saya masih pengen sekolah nih. Saya pengen sekolah, saya cari beasiswa. Kemudian cari ikut tes. Ada acara ke Bandung, saya ikut seleksi masuk ITB Teknik Lingkungan. Saya diterima tanpa tes karena alumni ITB juga kan ya. Akhirnya saya cuman dapat rekomendasi dari dosen dan alhamdulillah waktu S1-nya cum laude. Jadi masuk ke ITL itu saya udah langsung dapat surat diterima. Balik ke Pemda, kata Pemda, "Oh, kamu kan tesnya kamu belum PNS apa segala macam lah gitu." Akhirnya nggak boleh. Oke, saya terima, saya masih ikut gitu. Kemudian saya UGM ada acara apa, saya temuin juga ada jurusan ditawarin, ini kimia lingkungan kerjasama dengan Jerman. Mungkin seperti Pak Ade ceritakan tadi ya, kerjasama sama Jerman. Saya ikut lagi, saya bilang oke, kamu bisa dapat langsung nih katanya. Hanya lihat ya, nilai saya apa segala macam, background, mungkin diuntungkan dengan nama besar ITB juga ya. Jadi kamu bisa masuk, tapi yang penting dapat izin dari Pemda. Saya balik ke Pemda lagi, Pemda bilang belum bisa gitu. Itu saya udah mau nangis itu ngomongnya. Ya sudahlah Pak, udah dengan kesal saya bilang ya sudahlah saya nggak usah sekolah lagi saya bilang. Itu sudah PNS padahal. Mungkin karena ngelihat saya gondok, ada bapak tuh masih sekarang mungkin saya ingat bapaknya masih ada, mungkin karena lihat saya keselnya sebegitunya. Waktu itu bersamaan ada tes Brawijaya. Brawijaya ada tes, cuman karena jurusannya saya nggak minat, saya nggak ikut gitu. Nah teman-teman yang Bengkalis ada ikut, ada 3 orang akhirnya dikirim ke Brawijaya. Nah ternyata pas mereka sudah kuliah 1 bulan, ada yang mengundurkan diri dari Kalimantan. Terus ditelepon lah orang Pemda. Waktu itu Pak Samsur Rizal bupatinya, jadi kerjasamanya lumayan bagus. Diminta dari Bengkalis, ada nggak yang bisa gantiin? Nah saya ini udah pingin sekolah banget kan. Ya sudahlah saya bilang Brawijaya, yang penting saya keluar dari Bengkalis. Nah itulah awalnya. Di Brawijaya ternyata programnya itu basis double degree dengan Jepang. Jepang ketika itu. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2007. Jadi next. Jadi 1 tahun di Brawijaya, kita dapat pembekalan bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga masih yang ya TOEFL belum sampai 500 pada saat itu kan. Jadi setiap hari belajar bahasa Inggris memang
memang jadi kami berdua waktu itu yang dari Bengkalis yang akhirnya dapat S2 ke Jepang. Beasiswanya dari Diknas. Dulu cikal bakalnya LPDP. Belum ada LPDP. Iya, LPDP itu setahu saya itu di awal tahun 2000-an 2010 atas kayaknya ya. Iya. Dulu beasiswa unggulan namanya. Beasiswa unggulan Diknas BU gitu. Dari situ tapi SPP-nya harus ditanggung oleh kerjasama dengan Pemda. Jadi biaya hidup kita sehari-hari dibiayai oleh pusat, tapi biaya apanya ditanggung Pemda. Pemda waktu itu alhamdulillah lumayan ini ya. Pada tahun-tahun itu banyak sekali yang dikirim untuk tugas belajar gitu. Jadi saya tetap berterima kasih ke Pak Sam Bupati pada saat itu yang memang care sekali dengan pendidikan gitu. Jadi double degree Brawijaya dengan Jepang. Jepang di mana ketika di kampus mana? Jepang di Yamaguchi University. Oh, Yamaguchi. Selesai tahun 2009 selesai S2. Kemudian waktu itu saya ditawarin justru sama Pak Bupatinya, kamu lanjut S3 nggak gitu. Padahal kan memang makanya saya salut sekali dengan beliau karena dulu kan ada aturan kalau setelah S2 harus langsung mengabdi dulu. Nah, beliau mengabaikan aturan itu. Ya udah, kamu mau S3 kamu lanjut aja gitu. Akhirnya saya lanjut tanpa ngurus banyak beasiswanya. Tadinya saya ditawarin beasiswa pusat juga, tapi karena Pak Samsudin bilang ke profesornya Pemda akan tanggulangi, akhirnya saya ngambil beasiswa Pemda gitu. Di kampus yang sama di Yamaguchi di S3-nya. Selesai tahun 2012. Sudah tuh pulang ke Bengkalis. Nah, jadi sepertinya ini kakak kita ini Ranisan ya dalam bahasa Jawa. Ranisan sangat excited sekali. Juga kemarin dengan informasi kakak juga ngambil postdoc lagi ya. Jadi memang sejak saya pulang itu saya berpikir ketika selama 4,5 tahun di Jepang ini, saya merasa saya punya kewajiban untuk melakukan sesuatu untuk Bengkalis gitu. Jadi dari sebelum saya lulus, saya udah berpikir apa sih program yang bisa saya bikin yang pingin orang Bengkalis, bukan cuma saya yang nyampe ke Jepang, tapi banyak orang Bengkalis yang nyampe ke Jepang gitu. Bagaimanapun caranya, terus saya lihat ada project kayak JICA, saya tanyakan ke profesor saya yang udah pensiun tuh, tapi dia sering datang ke kampus, saya tanyain ini proyek apa-apa, bagaimana Bengkalis bisa apa enggak. Itu 2011, saya belum lulus. Saya udah bawa si profesor saya itu ke sini, waktu itu ketemu kepala bapedanya masih Pak Jondi. Akhirnya proyek itu berjalan sampai 6 tahun. Terakhir kemarin 2019. Cuman untuk sekarang karena terkendala COVID dan berbagai hal, akhirnya ini. Jadi untuk project itu udah sekitar hampir 40 orang Bengkalis yang sudah tergabung. Udah pernah ke Jepang untuk ikut training lingkungan. Yang di untuk postdoc kakak ini? Bukan, berbeda. Jadi project kita punya project sendiri gitu. Project JICA dari ini tadi saya udah mengirim sekitar 2 project, dari 2 project udah sekitar hampir 40 orang yang pernah ke Jepang, baik itu pendidikan 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi saya pingin pola pikirnya mereka seperti apa itu dapat gitu. Ada sesuatu yang diperoleh. Jadi saya pun merasa saya nggak utang-utang budi banget lah sama Bengkalis, udah ada yang diinisiasi gitu. Iya, seperti itu. Kemudian saya pun berpikir, saya pengen postdoc nih. Nggak mungkin saya PhD tapi nggak pernah bikin tulisan, nggak pernah ngelakuin sesuatu gitu. Akhirnya saya 2018 ada ditawarin sama orang Kyoto, ada seleksi. Ada seleksi tahun 2018 itu yang ikut dari Indonesia mungkin beberapa orang yang saya tahu dari UNRI ada 1, kami berdua ikut gitu. Nah ternyata itu seleksinya mungkin di seluruh dunia boleh ikut, tapi yang tahu informasi itu mungkin hanya yang di kalangan peneliti yang lebih banyak ya. Nah waktu itu kebetulan dari Indonesia saya yang kepilih. Cuman tes seleksinya 2018 saya minta izin kepala dinas, udah dapat. Kemudian 2019 baru pengumuman lulusnya. 2019 baru pengumuman lulus. Nah saya sengaja tuh ngambilnya di Januari sampai Maret dengan pertimbangan Januari Maret kan kegiatan tidak terlalu sibuk gitu. Akhirnya karena sudah diumumkan lulus dari 2019, akhirnya ya apapun resikonya saya lanjut gitu. Berangkat gak ya? Berangkat gitu. Berarti kemarin baru pulang banget nih? Ya, itu proyeknya gambut karena mereka kebetulan Kyoto, baik itu RIN maupun Kyoto University-nya ada kerjasama dengan UNRI juga, dengan BPPT, dengan apa yang proyek gambut di Tanjung Leban. Kayak itu lebih banyak. Jadi banyak kayak yang bisa kita pelajari dari Kak Rani itu. Ada nggak Kak selama mungkin kita kalau ngobrol tentang bagaimana sih hidup kakak ketika di Jepang itu gimana sih Kak, ibaratnya kita kan pengen tahu
Jadi memang bedanya, saya kan punya temen cukup banyak ya, yang anak-anak ITB itu yang kuliahnya baik di Australia, Ya, oke. Australia, di Eropa, apa Ya. di mana-mana. Bedanya kalau ketika kita di Jepang ini, ya semua itu ada plus minusnya pasti. Ya. Kalau di Jepang ini diuntungkan ketika kita datang, kita pasti dibekali bahasa Jepang. Oke. Gratis, kita mau kursus sebanyak-banyaknya, mau sampai level kanji berapapun Ya, itu oke. disediakan di kampus. Akhirnya kalau selagi kita mau ya kita belajar. Waktu Ya. itu saya memang passionnya seneng gitu. Iya. Jadi saya selama 1 tahun itu memang betul-betul belajar. 1 tahun di sana saya sudah jadi guru bahasa Indonesia di perusahaan Jepang. Oh. Jadi cuman ngajar malam 1 minggu itu cuman satu sekali. Jadi beasiswanya banyak nyisa lah gara-gara Oh, karena itu saya ya, betul, saya oke, ngajar oke, karena ya. ngajar dihargai lebih besar kalau di luar negeri. Iyalah. Seperti itu. Jadi bahasa Jepang memang karena kita mau belajar. Iya. Terus kalau kuliahnya memang tergantung ya kita dapat profesor yang seperti apa. Iya. Ada ya profesor yang memang ketat sekali. Iya. Ada profesor yang juga cukup santai. Terus ada profesor yang dia banyak project, terus kita bisa akhirnya ikut conference sana sini Iya. tanpa biaya sendiri gitu. Jadi mungkin itu tergantung apa Pribadi ya. lah kayak ya. untuk Kalau kesana. kehidupan sosial orang Jepang tidak terlalu kita jadi nggak perlu khawatir mereka karena mereka masalah agama nggak terlalu, Iya, mereka lebih ke betul. budaya, Oke. jadi tidak terlalu tidak ada hambatan kita mau berjilbab atau Iya. kita mau ibadah itu rasanya tidak ada Masih. masalah gitu Ya, oke. di sana. Jadi Kak, apa namanya selama di Jepang, jadi kan gini Kak, artinya apa sih Kakak yang mau sampaikan dengan teman-teman, terutama sobat corner gitu ya? Oke, nanti kita akan ngobrol lagi nih, maksudnya tentang pendidikan dulu nih. Kakak mau ngomong apa, dan tanggapan Kakak bagaimana sebetulnya? Bengkalis itu potensi nggak sih, anak-anak muda Bengkalis itu punya nggak sih passion dari segi pendidikan gitu kan, dan mereka ada nggak peluang bagi mereka untuk go internasional gitu Kak? Nah itu tadi saya pikir anak Bengkalis itu pintar-pintar sekali gitu. Iya. Nah, itu pintar-pintar sekali karena memang saya lihat generasi-generasi yang sekarang, yang dari dulu juga kan memang cuman mereka punya kesempatan yang lebih sedikit kayak dulu kita informasi. Ya, Tapi kalau oke. sekarang kan dengan adanya teknologi yang seperti sekarang, internet apa segala macam, sebenarnya itu bisa diminimalisasi walaupun peluangnya tidak sebesar kayak orang di Pekanbaru. Saya mungkin juga dalam mendidik anak kesulitan karena kayak pingin anak jago di musik, nggak ada les piano yang bagus, Iya. nggak ada les apa, itu masih terkendala. Kayak les bahasa Inggris yang bagus juga saya kurang Iya. tahu di sini, nggak kayak ada IF, ada segala macam Iya. kalau di luar kan. Tapi memang ya harus berusaha lebih. Tapi secara basic anak-anak kita mampu bersaing. Oke. Karena saya lihat politeknik saja, Iya. adik ipar saya saja bisa bersaing di Jakarta gitu Iya. untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya teman-teman kita bagus-bagus. Iya. Saya ketemu beberapa orang sekarang anak-anak politeknik yang kuliah di Cina ya, Iya, di Taiwan, di mana. Artinya anak-anak Bengkalis potensi sekali. Ada yang di Iya. Amerika, ada yang mana. Saya Iya. bangga gitu. Saya salut. Ternyata luar biasa sekali mereka. Mungkin saya juga nggak sebagus itu kayak bahasa Iya, Inggrisnya apa betul, segala betul. macam gitu. Karena memang zaman sekarang ini Kak, IELTS-nya udah tinggi banget gitu. Benar. TOEFL-nya juga udah tinggi gitu kan. Jauh di atas Iya, di betul. atas saya dulu, mungkin dulu masih 500 bisa 530. Iya, betul. Nah, sekarang kan udah Udah sistemnya ini, betul. pun udah IBT Transparan gitu juga ya. apa semua gitu kan. Artinya saya percaya anak-anak kita itu sebenarnya ini tinggal bagaimana kita memberi ruang untuk mereka kesempatan untuk Explore. untuk explore. Iya. Jadi informasi yang betul-betul terkait. Makanya saya senang sekali nge-share informasi apapun yang terkait pendidikan. Minimal saya nge-share nih walaupun nanti nggak ada yang bagaimana ya, belum ada yang tertarik Oke. atau belum waktunya. Terus ketika kadang-kadang ya hal itu nggak bisa didapat dengan instan. Iya. Ada yang bilang 1 hari saya ikut beasiswa ini tapi kok nggak dapet. Ya Iya, betul. coba lagi gitu. Betul. Mungkin seperti itu gitu. Betul. Jadi memang ini guys, ini eksklusif dengan Kak Rani. Karena memang mungkin selama ini orang tahu Kak Rani adalah seorang seorang ASN mungkin ya, taunya Jepang aja, tapi ternyata banyak artinya experience beliau, pengalaman beliau ya selama di Jepang. Nah, sekarang ada proyek khusus nggak di selama di setelah pulang dari postdoc di Jepang nih, Kak? Atau mungkin dari kantor atau gimana gitu? Sebenarnya jangka panjangnya kemarin ada beberapa kerjasama yang kita rencanakan. Oke. Dengan ketika saya di sana udah ada rencana untuk dengan BPBD kita bikin aplikasi yang untuk kebakaran itu Oke. bagaimana cara supaya masyarakat yang di sekitar itu tahu duluan gitu. Iya. Jadi ada aplikasi yang masyarakatnya bisa ikut langsung mantau, terus minimal yang masyarakat pemadam api Ya, itu ya. betul. Itu udah mau ini, tapi
untuk sementara mungkin pending dulu karena COVID ya. Karena COVID, jadi ada beberapa proyek yang memang tertunda gitu. Iya. Saya pun untuk saat ini karena di kantor juga belum dapat posisi yang pas, pekerjaan yang pas apa, akhirnya memang lebih banyak ke kegiatan kayak saya fokus ke alumni SMA justru, karena teman saya ada yang dari Belgia, kita bikin program apa nih, beasiswa tapi betul-betul terkonsep gitu. Beasiswa berapa tahun, konsepnya betul-betul saya bilang, oh saya bangga nih punya teman-teman yang mikirnya 20-30 tahun gitu, bukan beasiswa yang untuk 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi lebih sibuk ke proyek-proyek itu. Kedepannya mungkin harus lihat ya kondisi setelah ini seperti apa, kita tahu sendiri Bengkalis seperti apa. Mungkin ya kalau ide-ide saya masih diskusi juga dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama, itu udah banyak sekali. Cuman kita belum dapat ruang untuk geraknya seperti apa gitu.